Saudara-saudaraku, kita bersyukur hari ini kita kembali bertemu. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan bagi kita membangun hidup ini. Imamat pasal 9 ayat 12 sampai 24. Kita mempersiapkannya dan mari kita memuji Tuhan dari kitab Bakti 16 bait pertama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak Tuhan. Layak Kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Segala sesuatu telah Kau ciptakan seturut dengan maksud-Mu. Semuanya ada karena karya-Mu. Kau yang layak Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu bersama. Untuk itu kami mohon berkatilah pembacaan, perenungan, dan kehidupan kami di dalam Tuhan. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Amin. Kitab Imamat pasalnya yang ke-9 ayat 12 sampai 24 saya bacakan bagi kita. Kemudian ia menyembelih korban bakaran. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya. Maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Juga diserahkan merekalah kepadanya korban bakaran itu menurut bagian-bagian tertentu, beserta dengan kepalanya, lalu dibakarnya di atas mezbah. Isi perut dan betisnya dibasuhnya, dan dibakarnya dengan korban bakaran di atas mezbah. Sesudah itu dibawanya persembahan bangsa itu ke mezbah. Diambilnyalah kambing jantan yang akan menjadi korban penghapusan dosa, yang baginya bangsa itu. Lalu disembelihnya dan dipersembahkannya sebagai korban penghapusan dosa seperti yang pertama. Kemudian dibawanyalah korban bakaran ke mezbah dan diolahnya sesuai dengan peraturan. Selanjutnya dibawanyalah korban sajian dan diambilnya segenggam daripadanya, lalu dibakarnya di atas mezbah, di samping korban bakaran pada waktu pagi. Ia menyembelih juga lembu dan domba jantan yang akan menjadi korban keselamatan bagi bangsa itu. Lalu anak-anak Harun menyerahkan darah korban itu kepadanya, maka Harun menyiramkannya pada mezbah sekelilingnya. Tetapi segala lemak dari lembu dan dari domba jantan itu, yakni ekor yang berlemak, lemak yang menutupi isi perut, buah pinggang dan umbai hati. Segala lemak itu diletakkan mereka di atas dada kedua korban itu. Lalu Harun membakar segala lemak itu di atas mezbah. Dada dan paha kanan itu dipersembahkan Harun sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan seperti yang diperintahkan Musa. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Masuklah Musa dan Harun dalam kemah pertemuan. Setelah keluar, mereka memberkati bangsa itu, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan korban bakaran dan segala lemak di atas mezbah.
Tatkala seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Saudara-saudaraku yang saya kasihi, ada orang yang bisa kembali optimis, membangun hidupnya. Padahal sebelumnya dia begitu terpuruk karena kesalahan dan dosanya. Dia justru ingin membuktikan bahwa bersama dengan Tuhan, ia akan beroleh kemenangan. Itulah seorang Kristen yang kita tahu dia tetap optimis walau ada berbagai kendala dalam hidupnya, kesulitan atau dosa yang melilitnya. Kita bersyukur bahwa kita berbuat seperti itu. Itu sepenggal kisah kesaksian seorang yang karena kesalahannya dia akhirnya begitu rupa harus menanggungnya. Dia masuk penjara dan dia boleh keluar lalu beroleh kehidupan yang lebih baik. Saudara-saudaraku, optimisme adalah kekuatan tersendiri bagi seorang Kristen. Mengapa? Dalam kisah ini kita dapat gambaran bahwa Allah mau menerima orang yang salah dengan melakukan upacara korban yang diantarai oleh imam. Allah memang mengutus atau memilih Harun. Lalu Musa meneguhkannya, mentahbiskan. Jadi Allah memang mau melihat atau mendampingi umat ciptaannya untuk mengatasi masalah-masalah, dia kembali optimis membangun kehidupannya. Disitulah peran Harun. Musa berbesar hati karena Tuhan Allah menghendaki adanya imam, yaitu perantara antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta. Manusia berdosa, lalu manusia melakukan upacara korban dan ada imam yang akan membawa umat ini untuk hidup kudus kembali, hidup di dalam Tuhan dan diperbaiki dari waktu ke waktu. Ada pembaruan. Disitulah hati orang percaya itu, dia juga harus benar-benar ada, harus benar-benar menyesali atas dosa-dosanya. Dan Harun dalam kisah ini melakukannya. Saudara-saudaraku, ketika ada kesediaan Allah untuk menerima kita, maka kita bersyukur hadirnya perantara ini, hadirnya imam ini akan menolong kita begitu rupa. Tetapi dalam sejarah, dalam sejarah itu, sejarah bangsa Israel, hal itu tidak bisa terjadi. Jadi mereka memang memberikan persembahan korban ya. Mereka memberikan persembahan korban binatang, tapi seringkali dan lebih banyak mereka itu jatuh dalam kemunafikan. Mereka memang memberikan korban. Ada perantara para imam, kaum Lewi. Ada Harun di sini. Ya. Ayatnya yang ke-22 gitu ya. Harun mengangkat kedua tangannya dan bangsa itu, atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Kemudian turunlah ia, setelah mempersembahkan korban penghapusan dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Jadi Harun melakukannya. Tetapi dalam perjalanan bangsa itu, gitu ya, dalam perjalanan bangsa itu, mereka, ya sudah kalau saya salah, saya kasih korban. Tapi hatinya tidak sampai ke situ, gitu. Tidak ada pertobatan. Malah, ada hal kesombongan. Seperti perumpamaan tentang anak yang hilang, anak yang sulung. Jadi karena dia bisa melakukan semua, melakukan korban, dan sebagainya,
Dia malah menuntut Allah, saya tidak pernah melakukan yang salah. Karena itu, mengapa saya tidak dikasih hadiah? Seperti si bungsu ini yang salah. Mengapa bapaknya malah memberi hadiah? Jadi, si sulung ini juga mengandalkan apa yang dia buat, gitu. Jadi ada dua sisi. Ketika dia berhasil melakukan upacara korban, atau melakukan hal-hal yang baik menurut tuntutan hukum Taurat, dia menuntut Allah. Jadi kesombongan kalau begitu. Atau yang tadi itu, dia melakukan upacara korban, tetapi apa yang terjadi? Itu menutupi saja. Jadi hatinya tidak ikut. Gitu. Nah, pengalaman inilah yang membuat umat ini akhirnya dibuang, gitu ya, supaya sadar, ya, ke Babel misalnya. Tetapi juga dalam perjalanan sejarah mereka tetap tidak sadar, ya. Mereka merasa diri malah lebih utama dari bangsa lain karena bangsa pilihan mereka itu. Nah, yang hal seperti ini. Karena itu Allah mengambil cara lain. Cara yang baru, yaitu menganugerahkan. Karena itu Yesuslah yang menjadi imam besar agung, gitu. Imam besar agung ini mengerti dan merasakan kelemahan-kelemahan kita. Terutama ketika dua hal tadi mendasar tadi, ya, menjadi munafik atau sombong atas upacara, ya, korban. Lalu Tuhan Yesus menggantikan manusia itu. Dia adalah imam besar agung yang dia dikorbankan. Tuhan yang dikorbankan. Sehingga orang yang percaya kepada dia tidak perlu lagi melakukan upacara korban. Tetapi bagaimana dia hidup di dalam Kristus yang berkorban. Begitu ya kitab Ibrani. Nah, Ibrani pasal 4 ayat 5. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dia benar-benar merasakan dan dia menggantikan semua. Karena itu, dia adalah imam kita. Jadi, kalau kita datang kepada Allah, ya, kalau kita benar-benar menerima Kristus, bertobat begitu rupa, seperti anak yang bungsu dalam perumpamaan anak yang hilang itu, maka kita diproses begitu rupa, datang lagi kepada Allah. Ya, datang lagi kepada Allah. Mungkin ada halangan-halangan kita, kesulitan-kesulitan kita, ya, egoisme kita, gitu, keengganan kita untuk benar-benar hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbagai halangan, baik dari dalam diri, tetapi juga dari luar diri, ya. Nah, ini dia. Sebagai seorang Kristen, kita mesti optimis. Karena apa? Karena Tuhan mau menjadi imam besar agung bagi kita. Itu yang membuat kita rendah hati, ya. Kita mau hidup dalam Tuhan Yesus yang menebus hidup kita. Ada proses. Kalau hari ini kita gagal, maka kita berusaha. Dan dalam kerendahan hati, Kristus pimpin usaha kita itu. Kristus bimbing kita. Sehingga pada waktunya kita bisa keluar mengatasi masalah yang ada. Ya. Kalau kita berdosa, kita tidak lalu berkata, ya sudah, saya sudah tidak berguna lagi. Dunia sudah runtuh. Tidak. Ya. Kita selalu optimis. Karena itu kita selalu mengharapkan dalam hidup ini, Tuhan pimpin hidup kita. Kalau saya salah, Tuhan tolong saya. Tuhan berkati hidup saya. Dan saya sedia untuk diproses, ditebus, sungguh-sungguh keluar sebagai pemenang. Kalau kelemahan jemaat itu berhubungan dengan uang misalnya, ya kita mengerti juga bahwa ini bisa menjadi salah satu masalah. Tetapi kita tahu juga bahwa dengan pimpinan Tuhan, kita bisa mengerti apa itu arti uang. Dia sebagai alat kesejahteraan. Kita belajar pada Kristus yang memang dia menyuruh pulang seorang muda yang kaya itu yang datang sama dia. Kamu pulang dan jualah. Berikan kepada yang miskin. Artinya
Jangan sampai dia tidak belajar untuk menjual, untuk keluar dari cengkeraman uang. Nah, proses inilah, nah kita diyakinkan, seberat apapun ikatan kita dengan materi, dengan uang, tetapi kalau kita bersedia dipimpin oleh Tuhan dalam Kristus, maka kita bisa benar-benar melibatkan diri kita, proses kita, hati kita, sehingga kita bisa mengatasi halangan itu bersama dan di dalam Kristus. Karena itu Kristus itu menjadi pengantara kita kepada Bapa. Dia jalan bagi kita. Mungkin juga karena kesombongan atau karena perasaan moralitas kita lebih dari yang lain, ya, seperti anak yang sulung tadi. Itu juga menjatuhkan kita, atau mungkin kita melakukan hal yang salah, ya, dengan moralisme yang menurun begitu rupa karena berbagai permasalahan sosial. Nah, kita sekarang justru mendapat kepastian. Nah, inilah Kristus yang kita harapkan dia hadir. Dia lahir di hati kita. Dia membimbing kita. Karena itu jangan takut, saudara-saudara. Ya. Seberat apapun hidupmu, sesulit apapun, tetaplah optimis. Karena memang Kristus itu imam besar agung kita. Dia yang akan menolong saudara dalam mengatasi masalah, serumit dan seberat apapun. Karena itu penulis kitab Ibrani ini dia mengatakan imam besar agung itu bisa merasakan apa yang kita rasakan. Ini dia. Jadi dialah yang memberikan kita menjadi layak, ya. Tetapi yang layak sebenarnya Tuhan sendiri, bukan kita. Tetapi kita dilayakkan oleh karena kematian Tuhan, kematian Kristus untuk menebus dosa kita. Kita disucikan supaya apa? Supaya kita bisa menghadap hadirat Tuhan. Kalau kita meminta dalam nama Yesus. Kita mengucap syukur, hidup kita menjadi tenang, kita melakukan pekerjaan, kita melakukan usaha tertentu tanpa khawatir apa-apa, kita akhirnya bisa memperbaiki dari waktu ke waktu hanya dalam Kristus. Seperti itu. Karena itu, apapun keadaan saudara, apapun permasalahan saudara, Tuhan Yesus bisa merasakan. Dan dia akan tetap mengantar saudara, ya, sebagai imam besar agung menghadap hadirat Tuhan. Tanpa kecemasan. Karena apa? Karena memang imam besar agung kita ini, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia membawa kita benar-benar untuk bertemu dan membangun kehidupan dengan optimisme. Kita optimis, kita membangun, dan kita semakin tenang. Karena apa? Karena terjamin. Kalau kita yang membawa persembahan sendiri, kurban, kita mengalami kesulitan yang tadi yang dialami oleh bangsa itu, ya. Minimal ada dua, ya. Kesombongan rohani karena berhasil, dan kita hanya sekedarnya atau munafik, kelihatan di luar bagus tapi hati kita nggak ikut. Dengan penebusan Kristus, maka dia menjadi imam besar agung, kita rendah hati, kita selalu berharap Yesus datang dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan keseharian kita, dan bukalah hatimu. Jangan takut, saudara-saudara, Tuhan Yesus akan tetap datang dan memberkati saudara, melayakkan saudara untuk membangun kehidupan. Sebesar apapun kesulitanmu, Tuhan tahu dan Tuhan menerimamu untuk terus berproses begitu rupa. Akhirnya tetap kreatif, ya. Bangun hidupmu, bangun masa depanmu, karena di dalam Tuhan itu kamu menjadi tenang. Keselamatan terjamin dalam Tuhan. Tuhan Yesus itu menghubungkan kita dengan Bapa. Segala permasalahan ada prosesnya, ada penebusannya, ada kehidupan baru yang diberikan bagi kita. Kita tenang. Karena itu, walau pernah mengalami kesulitan, pernah melakukan kesalahan, seorang bapak tadi, dia sudah memasuki penjara, dia bisa membangun kehidupannya kembali, diyakinkan bahwa di dalam Tuhan yang menebus dosa kita, asal kita rendah hati menerima dia begitu rupa, kita diproses dan kita membangun kehidupan. Ya. Begitulah, karena itu bangunlah kehidupanmu. Tuhan Yesus segera datang, terimalah ia lahir di dalam kehidupanmu,
dalam keluargamu, dalam komunitas di mana saudara membangun kehidupan. Karena itu semakin yakin Tuhan memberkatimu. Kita kembali memuji Tuhan dari Kitab Bakti 16 baitnya yang kedua. Kau yang layak anak domba Allah, dan berikutnya. Kau yang layak anak domba Allah, layak kau terima puji-pujian, hormat dan kuasa penuh. Engkau jadi kurban demi dunia ini, dan kami telah kau tebus, dan kami menjadi imam dan raja di kerajaanmu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau yang melaksanakan tugas untuk memberikan korban. Engkau rela mati sebagai korban penebusan salah, sehingga kami optimis kembali, karena kami ketika menerima Engkau dan Engkau pimpin kami keluar dari dosa dan belenggu kehidupan yang menyengsarakan ini. Kami diyakinkan begitu rupa dan kami dengan tenang membangun hidup ini. Kami mohon ya Allah, biarlah apa yang telah kami lakukan di waktu yang lalu, kami boleh atasi di dalam Tuhan Yesus. Kami pun yakin segala hambatan, tantangan, rintangan di dalam Tuhan Yesus semua teratasi. Terima kasih. Kami berdoa biarlah kehidupan kami terus optimis dan kami terus menyongsong masa depan iman kami. Karena Kristus akan lahir dalam kehidupan kami, kami akan segera memasuki minggu Advent dan menerima kelahiran-Mu di hati kami. Tuhan memberkati jemaat kami dalam kesulitan mereka. Terkadang Tuhan, kami jauh dari kepercayaan bahwa Kristus menebus kami, membawa kami bertemu dengan Tuhan. Kami menjadi rendah hati dan benar-benar bertobat. Kami memperbaiki dari hari ke hari di dalam Kristus. Tolonglah kami, karena kami ada di tengah dunia yang juga membuat kami ragu. Karena dunia juga menghadirkan cara-cara mengelola hidup. Dengan firman-Mu ini, kami memuliakan nama Tuhan. Karena itulah ketika Musa dan Harun memasuki perkemahan, dan setelah keluar, lalu tampaklah kemuliaan Tuhan. Di dalam Kristus, kemuliaan Tuhan itu menjadi nyata dan benar-benar terasakan bahwa apapun yang kami alami di dalam Kristus, kami diproses, kami ditebusnya, dan kami hidup dalam kemuliaan-Mu. Terima kasih, firman-Mu ini menolong kami begitu rupa, membimbing kami. Berkati keluarga kami, pribadi kami, masa depan kami, dan Engkau memberkati juga bangsa negara kami dalam bergumul khususnya mengatasi pandemi corona. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin.